Lalu pemirsa, seberapa besar kemungkinan Presiden Jokowi akan bongkar pasang menteri di kabinetnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Yuda, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Valen, Baik. Reno. Ya, Mas Yuda, isu reshuffle ini kembali mencuat dan kalau kita melihat situasi terkini ya, ini apakah hanya semacam gertakan begitu bagi para menteri atau memang betul-betul akan dilakukan? Ya, yang pertama kalau tadi lihat dari Pro Metro TV yang menyampaikannya adalah Pak Mensesnek, Pak Pratikno, itu biasanya beliau termasuk yang hemat berbicara ke publik dan kita tahu beliau adalah orang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Untuk kali ini sepertinya memang sinyalnya menguat. Jadi kalau kita bicara ibarat hilalnya ini cukup tinggi nih, cukup kuat kemungkinan derajat akan ada reshuffle kabinet karena sumbernya dari Pak Pratikno. Meskipun Pak Presiden Jokowi ya tidak merespon secara langsung, tapi kalau sinyal kuat yang disampaikan oleh Mensesnek itu sebagai salah satu kita istilahkan punya informasi representasi dari Presiden Jokowi, maka secara kemungkinan akan ada reshuffle menurut saya semakin kuat, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan realitas hari ini tentang kinerja pemerintah, mungkin kebutuhan terhadap untuk meningkatkan performa pemerintah, kebutuhannya semakin menguat. Saya kira dikait dengan hal itu, kondisi itu diperlukan. Baik, Mas Yuda, mungkinkah ada kaitannya dengan akhir-akhir ini ada beberapa menteri yang ternyata bermanuver seperti itu terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Apakah ada kemungkinan sinyal tersebut dengan manuver terkait dengan Pilpres? Saya kira ada berbagai macam aspek ya masuk di sana. Kalau mau dievaluasi secara sedikit lebih komprehensif, evaluasi kebutuhan akan reshuffle kabinet itu adalah harus ada satu evaluasi teknokratik, evaluasi politik, dan evaluasi publik. Nah, untuk evaluasi yang tadi Valen tanyakan tadi, pertanyaan itu adalah terkait dengan evaluasi politik saya kira ya, kinerja pemerintah dan politik. Nah, kinerja menteri-menteri inilah yang harus dievaluasi, harus dibedah. Jika ternyata performa menteri itu tidak begitu menggembirakan, maka itu yang paling layak dievaluasi. Selain itu soal fokus, kita tahu beberapa menteri juga perlu dievaluasi, ada yang juga terkait dengan pemilu iya, tersibuk mengurus partainya juga, terutama apalagi beberapa untuk kasih catatan merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Ada dua kalau tidak salah di koalisi pemerintah yang juga menjadi ketua umum sekaligus jadi menteri. Nah, semakin dekat dengan tahun politik, apakah itu pemilu Pilpres dan Pileg yang serempak, tentu kesibukannya, fokusnya kepada partai semakin besar. Begitu juga dengan yang capresnya. Nah, akan maju sebagai capres. Ini evaluasi kinerja menterinya saya kira racikannya harus sangat kuat ya dievaluasi karena kalau menterinya kemudian pecah fokus, ya kinerjanya pasti berpengaruh. Kalau kinerja berpengaruh, menterinya berpengaruh juga secara keseluruhan kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah juga berpengaruh. Yang kedua, ada evaluasi politik. Evaluasi politik juga penting terkait dengan mulai ada dinamika di partai-partai pendukung pemerintah. Nah, itu juga perlu dievaluasi seperti apa soal perimbangan politik dan sebagainya. Dan satu lagi terkait publik. Kalau ada misalnya menteri yang menjadi beban secara elektoral, menjadi beban secara komunikasi publiknya kepada presiden, maka juga layak dievaluasi kalau ternyata justru mereka beberapa menteri yang dianggap blunder ya dalam melakukan komunikasi publik dan seterusnya, dan ternyata ada resistensi penilaian publik terhadap beberapa menteri juga menjadi pertimbangan. Sehingga tiga faktor itu saya kira perlu menjadi racikan yang tepat oleh presiden sebagai pemilik hak prerogatif untuk kapanpun mengganti bongkar pasang dari para pembantu beliau, yaitu para menteri ini. Gitu, Valen. Ya, Mas Yuda, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa begitu ya faktor-faktor yang nanti akan menjadi landasan Presiden untuk melakukan reshuffle. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang sudah Anda sampaikan tadi, faktor kinerja, faktor politis, dan seterusnya, menurut Anda, pantauan Anda, kira-kira menteri apa saja yang berpotensi untuk diganti?
Ya, kalau saya punya data, tentu salah satu ya soal kinerja pemerintah yang kurang diapresiasi, apalagi tantangan global ada pandemi, yaitu persoalan ekonomi. Dan itu di sinyal kuat yang dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara, Profesor Pratikno juga menyatakan hal yang sama terkait hal itu. Jadi saya kira yang perlu dievaluasi, mungkin saya tidak menyebut satu persatu nama, evaluasi utama adalah di bidang ekonomi. Jadi kinerja-kinerja kementerian di bidang ekonomi, berbagai macam isu-isu yang menjadi persoalan minyak goreng misalnya, dan lain sebagainya itu perlu patut menjadi dibidik secara serius oleh Presiden saya kira. Ternyata kinerjanya kurang memuaskan, kurang menggembirakan, itu saya kira yang paling layak di bidang apresiasi yang kurang itu satu bidang ekonomi, urutan kedua hukum. Nah, ini yang saya kira perlu dievaluasi secara lebih mendalam, sehingga Presiden punya keperluan, punya kebutuhan, punya kepentingan untuk mengganti pembantunya yaitu para menteri yang ternyata performanya tidak begitu menggembirakan. Saya kira waktu sekitar 20 bulan ya, pemerintahan masih cukup lama, 20 bulan lebih 3 tahun kalau dengan pemerintahan Pak Jokowi sekitar masih lama, 2,5 tahun masih cukup panjang setengah perjalanan pemerintahan, maka waktu yang tepat ya untuk melakukan reshuffle kabinet. Tapi reshuffle ini harus punya dampak politik maupun dampak kinerja. Jadi basis evaluasi teknokratiknya harus kuat. Teknokratik tadi ya benar-benar soal kinerja yang dievaluasi, selain persoalan politik tadi. Gitu. Tadi Mas Yuda sudah bahas soal kinerja dari menteri-menteri ini terkait dengan beberapa isu khususnya di bidang ekonomi dan juga hukum. Kalau kita bahas soal sisi politiknya, Mas Yuda, akhir-akhir ini kan juga baru ada bentuk satu koalisi begitu ya Reno ya, KIB. Apakah ini ada pengaruh dan juga dampaknya Mas Yuda? Nah, itu yang salah satu betul isu paling penting yang saya katakan, jangan sampai para partai dan seterusnya ini lebih kuat, lebih sibuk, lebih fokus urusan politik tadi sehingga memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja pemerintah. Nah, yang jadi catatan saya kira yang agak problem adalah partai-partai ini sekarang sedang berada di dalam pemerintahan. Satu sisi, di sisi yang lain sudah membuat koalisi baru menjelang 2024. Sekarang ini yang sekarang di koalisi Indonesia Bersatu itu ada Golkar, PAN dan P3. Selain PAN juga sudah di dalam pemerintahan mendukung meskipun belum dapat jatah menteri karena belum ada reshuffle kabinet mungkin. Nah, ini juga saya kira menjadi pertimbangan. Seolah-olah dalam persepsi publik kan sudah mulai terbelah koalisi dalam pemerintahan. Padahal di sana kan ada PD Perjuangan, ada Nasdem, ada PKB juga yang tidak ada, Gerindra dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bicara 2024, partai di dalam pemerintahan itu yang mendukung pemerintahan itu sangat memungkinkan membuat 3 poros atau 3 tripolar. Satu sekarang sudah bentuk Golkar, P3 dan PAN. Nah, PDIP bisa sendiri. Nah, kemudian ada Nasdem, ada PKB dan juga ada Gerindra. Saya kira ini juga memberikan dampak. Kecuali ini juga bagian dari strategi politik presiden. Misalnya bagian dari peran-peran politik. Seorang presiden sebagai aktor politik, dia punya keperluan sebagai kingmaker untuk menyiapkan kapal atau perahu bagi suksesornya, melanjutkan kepemimpinan siapa yang akan didukung, kemudian dimunculkan alternatif, ya ini bersinergi jadinya. Tetapi ya secara publik kita tidak begitu diuntungkan kalau hal ini semakin marak ya, semakin masif dilakukan. Padahal mereka sedang menjadi menteri dan seterusnya. Saya kira ini menjadi patut evaluasi politik dilakukan. Nah, kalau itu ternyata bukan bagian dari strategi atau tidak mendapat restu dari presiden, ya saya kira layak juga untuk dievaluasi dari sisi evaluasi politiknya soal perimbangan kekuasaan. Dan satu lagi saya kira kita mau lihat ini ada kemungkinan karena PAN gabung pemerintahan, ternyata PAN masuk mendapatkan jatah menteri, konon infonya kan cukup kuat, santer. Nah, saya berharap reshuffle kabinet ini, Reno, tidak hanya terlalu kuat biasanya dalam sisi politiknya, misalnya karena ingin mendapatkan mengakomodir kepentingan partai yang baru masuk. Bukan itu, yang paling penting adalah kinerja, fokus menterinya.
Kalau ternyata kinerja menteri baik, maka akan berimbas, akan berimplikasi terhadap kinerja pemerintah secara umum. Kalau kinerja pemerintahan naik, maka persepsi publik, tingkat kepuasannya juga meningkat. Kalau meningkat berarti memiliki dampak kepada masyarakat. Jadi ujungnya yang diuntungkan adalah kita, warga masyarakat, jika menterinya kinerjanya bagus. Gitu. Ya, Mas Yuda, tadi Anda sudah singgung sebetulnya terkait dengan Presiden, salah satu strategi politik Presiden ya, karena memang Jokowi ini bisa menjadi salah satu kingmaker begitu untuk di Pilpres 2024 nanti. Nah, sebagai salah satu opsi kingmaker di Pilpres 2024, menyelamatkan citranya ini menjadi salah satu hal yang wajib di masa akhir-akhir jabatannya. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan Jokowi menurut Anda dengan melakukan reshuffle ini? Ya, saya kira reshuffle itu instrumen ya, instrumen tools bagi presiden untuk melakukan berbagai macam terkait dengan meningkatkan kinerja, tapi juga mengamankan skema politik. Jadi skema politik karena itu masih di tangan otoritas, di tangan presiden. Nah, kita tahu dinamika politik tentang capres itu juga kan kencang. Sampai misalnya isu belum tentu antara Pak Jokowi dan Ibu Mega sebagai dari separtai itu memiliki preferensi yang sama, misalnya soal capres. Kita tahu beberapa nama yang ada kecenderungan, misalnya presiden, yang misalnya Pak Jokowi ya, lebih tepatnya jangan menggunakan kata presiden, tapi Pak Jokowi sebagai aktor politik, bagian dari dinamika politik yang sedang berkembang, itu punya kepentingan misalnya sebagai kingmaker mengumpulkan partai-partai yang di luar partainya PD Perjuangan untuk membuat koalisi untuk mengimbangi. Jadi kalau ternyata jagoannya Pak Jokowi ini tidak mendapatkan perahu di katakanlah PD Perjuangan, maka sangat mungkin disiapkan perahu alternatif, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, untuk memperkuat itu. Sekaligus ini untuk bergaining, untuk memperkuat posisi tawar dan seterusnya. Nah, kalau ini bagian dari strategi politik, bagian dari upaya untuk memperkuat posisi atau menyiapkan penggantinya, bagian dari posisi sebagai kingmaker, maka ini kemungkinan kita akan melihat dinamika ini semakin kencang. Tetapi kalau ternyata kita membacanya, kalau ini ternyata memang murni inisiatif daripada ketua umum bukan presiden, maka sangat mungkin ini tidak terlalu panjang, mungkin tidak terlalu rame, kemudian juga presiden akan memberikan peringatan keras. Tapi bacaan saya agak ragu ini sepenuhnya inisiasi dari tiga partai itu. Kita tahu Golkar, PAN, dan P3 adalah partai-partai yang paling bisa dikontrol oleh Jokowi sebagai presiden dalam perjalanan pemerintahan dibandingkan misalnya PDIP dan Nasdem yang relatif lebih otonom, lebih kuat posisinya, untuk lebih sulit untuk tanda petik ya dikontrol oleh Pak Jokowi. Nah, dari tiga partai ini menurut saya relatif yang paling bisa. Karena itu agak ragu, maka saya dalam posisi agak ragu, kemudian misalnya seperti P3 itu memiliki keberanian untuk melakukan manuver politik, membuat koalisi di luar pemerintahan, katakanlah beda dengan menyiapkan 2004 seperti manuver KIB ini. Begitu juga PAN, saya termasuknya agak ragu, Partai Amanat Nasional yang menyatakan bergabung ke pemerintahan, lalu belum dapat jatah menteri juga, belum ada reshuffle kabinet, kemudian bermanuver itu sepenuhnya tanpa koordinasi, tanda petik, respon sinyal dukungan dari aktor atau kingmaker yang di luar mereka. Termasuk juga Golkar, kita tahu ada partai yang paling tanda petik juga yang paling bisa dikontrol oleh presiden. Sehingga poin saya kalau melihat manuver terakhir ini ya tentu bagian dari strategi politik itu, peran Jokowi bukan sekedar presiden sebagai potensi menjadi kingmaker. Baik, jadi ada banyak hal-hal yang mungkin harus dianalisa dan juga banyak juga yang kita harus pertimbangkan lagi begitu ya kalau soal politiknya. Mas, kalau sekarang kita bahas dari sisi publiknya, hasil survei dari Poltreking ini ada 49,6% masyarakat setuju akan ada reshuffle. Nah, sebenarnya apa latar belakangnya, Mas? Iya, publik kan juga merespon tentang kinerja pemerintah. Jadi survei kami, Poltreking Indonesia yang terbaru, itu ketika ditanyakan ke publik bidang soal kepuasan, ditanyakan terhadap kinerja para menteri dan seterusnya,
Nah, efeknya tentu tentang reshuffle ini respon. Apakah publik setuju dan tidak setuju kalau diadakan reshuffle kabinet? Maka separuhnya, jadi sangat tinggi sekali ya, antara 49,6% dan yang tidak setuju itu hanya 18%. Itu setuju untuk presiden agar melakukan reshuffle kabinet. Dibutuhkan reshuffle kabinet itu, tentu aspirasi ini arahnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kalau kinerja menterinya naik, kinerja pemerintah naik, untuk menyelesaikan persoalan yang ya kelangkaan minyak goreng, banyak persoalan, kemudian beberapa yang harus diselesaikan dalam urusan publik. Nah, inilah yang saya kira yang harus ditangkap oleh pemerintah, oleh presiden dan wapres, tentu presiden sebagai hak prerogatif. Sebenarnya reshuffle itu sudah menjadi kebutuhan, menjadi keniscayaan, keperluan presiden sebagai instrumen pemilik hak prerogatif untuk mengganti para menteri untuk meningkatkan performa tadi. Dan ternyata didukung oleh publik, sudah didukung oleh publik, tinggal saya kira secara politik juga partai-partai ya harusnya juga memberi atau tidak memberi dukungan, tidak ada urusan sebenarnya dalam sistem presidensil. Tetapi dalam konteks ini saya kira stabilitas politik juga relatif kuat, tidak ada masalah. Kemudian basis kinerjanya harus diperkuat. Itu aja sebenarnya dari sisi kebutuhan ini. Nah, ini potret sebagai bentuk ini, Mas Reno, Valen, dalam bentuk dukungan publik agar presiden memang segera melakukan reshuffle kabinet. Meskipun saya tahu Pak Jokowi strategi dari sisi gaya kepemimpinannya itu tidak mau dikesankan didikte. Jadi kalau ternyata terlalu banyak wacana reshuffle kabinet dari para menteri, dari para partai-partai justru tertunda nantinya. Begitu. Oke, publik sudah setuju. Sekarang kita tinggal tunggu dua hal. Apakah betul yang pertama adalah tanggal 15 Juni dan yang kita tunggu kedua adalah kalau betul siapa yang akan dicopot dan siapa yang akan diganti. Ini kita yang akan nantikan bersama. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.